Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daun salam, daun serek. Yang jawab salam kok cuman sewarek. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum min wa fil yaumil mau'ud. Sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi Tuhan kita semua yang alhamdulillah telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan. Amin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma bi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Boren ya boren, botol siren. Jangan diusir, biarkan saja. Karena lebih baik kita membaca doa Nabi Sulaiman. Masih Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Baik, di kesempatan kali ini pindah ke sini. Bisa asuk ada orang. Ini. Wah. Cek kuring ya naon. Dangarana kasih di apal habis. Ini nijar kasihan malah kayak gak ada yang nemenin. Nah, baik. Di kesempatan kali ini kita sesuai dengan tema ya. Tema kita pengajian kali ini adalah antara harta dan ilmu. Antara naon? Harta dan ilmu. Sebelum saya memasuki pembahasan, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman perempuan dan laki-laki yang sudah hadir di majelis tercinta kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini yang pertama mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Antara ilmu dan harta. Harta pertanyaannya di sisi Allah dan manusia dua. Ya, harta pertanyaannya di sisi Allah dan manusia itu dua. Yang pertama dari mana kamu mendapatkan, dan yang kedua kemana kamu menggunakan. Ya, jadi harta itu pertanyaannya dua di sisi Allah dan manusia. Dari mana kamu mendapatkan dan kemana kamu menggunakan harta. Kalau ilmu hanya satu pertanyaannya, diamalkan atau tidak. Cuma satu pertanyaan. Umur digunakan yang baik atau enggak? Satu pertanyaan. Tapi kalau harta dua. Dari mana? Dari mana kamu menggunakan dan dari mana kamu mendapatkan dan kemana kamu menggunakannya. Paham? Tapi kalau ilmu satu, diamalkan atau enggak gitu. Sekarang banyak orang yang menuntut harta, modalnya riba, modalnya rentan, bunga. Kalau sudah riba, rentan, bunga dijadikan modal, semua keuntungannya haram. Kullu lahmin nabatan min haramin fannaru aula bih. Hadis Rasulullah. Daging siapapun kalau misalnya makan makanan dari rezeki yang halal, neraka jahanam berhak untuk menyiksanya. Cek Rasul lain cek hadis.
Ada orang yang bekerja, karyanya halal, tapi penghasilannya haram. Ada. Yaitu orang yang kerjanya tidak menggunakan akad yang sah. Jadi akad itu bukan hanya pernikahan saja. Salahnya orang Indonesia, perspektif orang-orang Indonesia, kalau orang Cipadung nganggep akad nikah hukum. Padahal kita dalam berjualan, kita dalam sedekah, infak, wakaf dan sebagainya, itu ada akadnya. Saya berikan ini wakaf kepada Anda, dan itu akad. Saya beli ini seharga 15.000 kepada Anda dan saya memberikan cek penjualnya. Itu akad. Jadi akad bukan hanya sekedar mengucapkan qabiltu tadwijaha manikahaha bil mahril mazkur qabiltu tadwijaha manikahaha bil mahril mazkur halal. Bukan gitu doang. Ya. Jadi dalam berjualan ada akadnya, dalam sedekah ada akadnya, dalam wakaf ada akadnya. Jadi bukan nikah doang. Jadi maksudnya itu menerima gajinya itu tidak menggunakan akad yang sah. Jadi main ambil saja. Kalau main ambil saja itu takut jatuhnya mencuri. Kalau menggunakan akad yang sah kan si bosnya ngasih ini saya memberikan gaji kepada kamu. Terus kata si pekerjanya saya menerima gaji dari bos. Nah itu akad yang benar. Jangan main ambil aja. Gitu. Kemudian yang kedua, ada yang kerjanya halal, penghasilannya halal, tapi cara menggunakan penghasilannya yang haram. Ada. Ya. Kerjanya dia halal, jelas, akadnya sah, penghasilannya juga jelas, halal, akadnya sah juga, tapi cara menggunakannya yang haram, seperti dia tidak melakukan kewajibannya ketika sudah mendapatkan uang, tidak melaksanakan zakat, infak, sedekah, dia tidak lakukan, padahal dia mampu. Nah itu haram, hartanya jadi haram. Hati-hati. Kita harus bisa menjaga harta, ya. Kalau harta itu kita yang menjaga, tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Jadi berbanding terbalik. Kalau harta sama kita yang menjaga harta, kalau ilmu yang menjaga kita. Sebagai seorang muslim, wajib hukumnya kita thalabul ilmi. Wajib hukumnya kita belajar, bukan belajar agama saja. Karena dalam satu hadis dijelaskan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Rek aki-aki rek ini, rek budak moro, rek budak kolot, rek lalaki, rek awewe, yang namanya menuntut ilmu wajib fardhu ain, bukan fardhu kifayah kan. Ya. Soalnya kalau kita tidak berilmu, gimana kita mau menjalankan agama? Sedangkan agama ini perlu ilmu. Ya. Berdakwah perlu ilmunya. Kalau misalnya belum diperintahkan oleh gurunya untuk berdakwah, ya jangan dulu, karena ridho guru itu sama seperti ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain, suftallah fi suftil walidain. Saya pernah bicara itu waktu launching programnya Kainung ya. Dalam berdakwah pun kita harus menggunakan cara-cara yang memang sesuai dengan perintah Allah. Allah tuh memerintahkan kita berdakwah dengan cara bil hikmah, bijak. Buktinya dalam dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Firman Allah sendiri yang punya syariat, yang punya masyadirus syari, itu untuk memerintahkan kita untuk berdakwah di jalan Allah dengan cara bil hikmah, bijak. Teu popolotot, teu pepeletet, teu sosorongot, teu pikabut teu kerot, kemudian bisa kolor morosot. Saya itu jaga. Dakwah itu menyapa bukan menyapu, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Jadi kalau misalnya ada pendakwah yang kerjanya ngejek, itu bukan pendakwah. Kan ada tuh pendakwah di salah satu pulau. Teh muji oke oras. Wah, ya kalau didol, nah itu tidak mencerminkan dirinya pendakwah. Orang yang pendakwah harus bisa menjadi contoh bagi umatnya, contoh bagi para jamaahnya. Gitu. Ilmu harus kita tekankan. Jangan bilang adab di atas ilmu kalau misalnya kamu belum punya ilmu.
Kenapa kau berani bilang gitu? Karena menurut saya dan juga menurut para guru-guru saya yang harus didahulukan itu adalah ilmu. Karena kalau kita berilmu, kita pasti beradab. Kan adab itu sebagian dari ilmu, merupakan ilmu adab. Adab kepada guru, adab kepada teman, adab kepada orang tua itu merupakan ilmu. Kalau misalnya kamu bilang adab di atas ilmu tapi kamu gak berilmu, sama aja kayak ngomong, ya haus. Kalau haus tuh, ayah anu ada. Tuh mau isi gelasnya berdiri aja. Gelasnya berdiri. Ih, gak bisa ini. Hiji anak ini jangan ini tek ya. Apa aja? Oh, main tang. Kayak main tang. Ya. Bisa ya. Mana ke dia? Tidak bisa. Oh. Gak boleh ngendalin cewek. Oh iya. Orang berilmu itu kan teh Adil gak? Kalau gak adil mau diambil lagi. adil lah bayar. Itu kalau yang mau tuh. Aku tuh jangan malu, jangan sungkan, biasanya malu-maluin kan. Itu tuh, bohong, puasa mah kesalahan ya. Ini yang cewek, eta mah rasaan. Hah? 2 minum. Connected. Gak enak tenggorokan, kasih garam biar enak. Ya. Orang yang berilmu itu menganggap semua yang diberikan oleh Allah itu ujian. Kan kita suka menganggap ujian dari Allah itu sakit, gak punya uang, itu ujian dari Allah. Kalau cek kita, tapi kalau kata orang-orang alim, kata orang-orang soleh, menganggap semuanya itu ujian. Mau kebaikan, mau kejahatan. Uang gak ada, uang bertambah, itu ujian. Malahan para wali, kalau uangnya bertambah, ujiannya bertambah. Bertambah pangkat, bertambah ujian, bertambah pangkat, karena ujian itu karena pangkat itu ujian juga, paham ya? Jadi naiknya pangkat seorang wali itu kata wali sendiri ujian. Kenapa? Di dalam dalil Allah sebutkan, di dalam ayat Allah sebutkan pakai dia nada me sini jar. Isinya itu ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalil. Kebaikan itu ujian jua, kejahatan itu ujian jua. Duit bertambah ujian, duit berkurang ujian. Sakit ujian, sehat ujian. Maka orang yang alim pabilanya sakit bertinggi pangkatnya, apabila sigar pun bajangkit jua meningkat. Sabab terus menerus meningkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tinggi derajatnya. Karena Allah itu bersifat Ar-Rafi, bernama Ar-Rafi di dalam Asmaul Husna. Ar-Rafi itu artinya yang maha meninggikan. Nah, ditinggikan ku Allah teh derajatnya. Gimana cara kita tinggi derajatnya? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu. Alladziina itu isim mausul kalau enggak salah ya. Isim takdir isim mausul. Alladziina isim mausul. Alladziina itu orang-orang yang apa saya? Alladzi itu orang satu. Kalau alladzina itu orang-orang. Berarti mencakup banyak. Yarfa'illahu alladzina. Allah mengangkat derajat orang-orang yang yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, derajat kita naik. Apakah yang beriman saja? Tidak. Walladzina utul ilma darajat, dan juga mengangkat orang-orang yang berilmu. Nah, ini orang-orang yang hadir di tempat ini yang sedang thalabul ilmu, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Amin. Tenanawan teboga derajat di dunia, tenanawan teboga jabatan di dunia, yang penting jabatan derajatmu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu. Tapi kalau misalnya kita sudah berilmu,
Jangan sombong akan ilmu kita. Malahan orang yang ilmunya tinggi itu yang paling sedikit berbicaranya. Tidak merasa benar sendiri. Kalau misalnya orang yang ilmunya masih belum mumpuni itu biasanya gak mau kalah. Di Instagram kita selalu lihat orang-orang debat di hal agama antara ahlu sunnah wal jamaah dan juga manhaj salaf. Kan suka tuh tempur. Ini lebih benar ahlu sunnah, aswaja. Lebih aswaja bukan bahaya aswaja ya. Aswaja itu singkatan dari ahlu sunnah wal jamaah. Aswaja benar, oh enggak, manhaj salaf benar. Semuanya sama-sama benar. Tapi jalannya yang beda. Tapi tujuannya sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berilmu, satu, jangan sombong. Kenapa jangan sombong? Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Perkenalkan, nama saya Haji Aiman. Jangan sombong, sudah haji. Kan gitu ya, semua mah dedengke. Ya, innahu la yuhibbul mustakbirin. Janganlah kamu sombong karena Allah tidak mencintai orang yang sombong. Lantas apa perbedaan antara harta dan ilmu? Apa bedanya? Kamu cek orang Malaysia, apa bedanya ilmu dan harta? Kalau ilmu itu tidak akan habis, tapi kalau harta akan habis. Pernah nggak dengar ilmu habis? Enggak ya, tapi kalau harta habis sering kita dengar. Ilmu itu terus bertambah, ya, terus. Ilmuwan sekarang sedang merancang sesuatu, nambah lagi ilmu. Ulama sekarang sedang menafsirkan sesuatu, nambah lagi ilmu. Sampai kiamat ilmu nggak akan habis. Malahan sampai kiamat terjadi ilmu terus. Kitab Safinah itu ilmu. Ada mungkin kitab lagi yang baru, ilmu juga kalau misalnya isinya benar. Belajar kitab pun ada tahapannya. Jangan kita nggak belajar kitab jauh-jauh ke Fathul Ijar, Safinah di Liwan, Yakab Berijar, Ratul Uyun, kan waduh bahaya. Nanti kita Al-Awfar, hati-hati tuh. Jangan langsung loncat. Makanya kalau kita nyari guru, ini saya menasihati diri kita semua lah. Kalau nyari guru tuh yang benar, yang hati-hati. Jangan sembarangan. Kamu di TikTok, ada amalan di TikTok, baca Ya Latif 700 kali, baca Al-Jabbar 200 kali. Hati-hati, jangan main amalkan saja. Tanyakan dulu kepada guru. Guru itu tidak cukup satu, perlu banyak. Syaifal dakwah, dia guru nasar. Bisa nanya ya, bisa nanya ya. Pesantren itu, ya pesantren enggak sama ke pesantren yang bisa anggap pesantren enggak, yang pesantren sidikat. Ya, di Miftahul Huda. Betul? Yang kalau nggak salah pimpinannya itu Kiai Haji, oh, bukan Kiai Agus. Iya, itu mah Miftahul Huda ya. Yang di mana sih itu Miftahul Huda? Kalau kamu? Oh, jadi kurang ajar. Ini contoh santri yang kurang ajar. Orang yang takut ke guru kan siapa? Ajenganna Kawarsan Kiai Haji Dedi apa? Kiai Haji Dedi Kamarudin. Gimana ditanya? Saha pimpinanna di pondok Dedi. Kurang ajar. Terus cek. Misalnya sih guru abdi lebih lama di dakwah di dia. Guru saya banyak ya, bisi-bisi nganggap ini wae, karena ada suatu hal yang harus kita ceritakan tentang diri kita. Bisi orang-orang nganggap sesat lagi kan nggak tahu ya. Guru saya yang pertama di bidang tauhid dan tasawuf itu Ustadz Rijal Nur Fadli, atau yang biasa kita sebut Abu Pakaian, itu yang viral di IG. Ngajinya setelah Jumat, ba'da subuh. Kalau enggak ba'da Isya hari Jumat itu. Terus fikihnya saya ke Ustaz Abu Bakar juga. Ngajinya setiap hari Sabtu ba'da subuh dari jam 5 sampai jam 6.
Kemudian ilmu dakwah, saya dari pengarsa Kiai Haji Yayat Ruhiyat Ar-Rasyid, guru saya tercinta dari Garut. Taklimnya bukan saya Bandung Garut lah ya. Kalau Bandung Garut tewas saya. Saya ngajinya di Zoom, kalau nggak di grup WA. Kalau misalnya beliau lagi mood di TikTok biasanya. Kalau lebih live, memang rada swag ya. Itu Pak Haji Amin itu kan guru ya. Bukan Innalillahi, bukan ya? Ada yang meninggal enggak? Ini baru disolatin. Sholatnya di mana? Di Atapa. Ya, kita doakan semoga beliau husnul khatimah, semoga beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallahu wa rahmatuhu wa afihi wa fanhu wa khimnu lahu wa wasi'u lahu syaulillahi lahu al-fatihah. Nah, jadi itu ya, ilmu itu tidak habis, harta bisa habis. Ya, kalau harta mungkin kita dikasih 100.000 besok juga habis. Tapi kalau ilmu, kita dikasih ilmu hari ini tidak akan habis kalau kita beroja aja ilmunya. Gitu. Kemudian yang kedua, harta bisa dicuri, ilmu tidak. Gak ada tuh orang istilah nyuri ilmu, enggak. Tapi mengambil ilmu, mendapatkan ilmu, bukan mencuri ilmu. Kalau harta bisa dicuri, tapi kalau ilmu tidak bisa dicuri. Orang boga HP, anyar kene kerek meuli 2 poe. Leungit si mama. Iya, dulu waktu jualan di pasar leungit HP-nya. Baru 2 hari beli kan. Mama aku, mama Iris kalau nggak tahu mah, ya itu hilang HP-nya. Itu bukti kalau harta bisa dicuri, tapi ilmu tidak bisa dicuri. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang berilmu tinggi derajatnya. Sesuai dengan tadi Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan juga orang yang beriman kepadanya. Dan yang keempat, yang terakhir, ilmu ini dapat membimbing pemiliknya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berilmu, ilmu agama khususnya, itu mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Pasti ya, pasti harus. Kita sholat ada ilmunya dari guru-guru kita. Nah, ilmu itu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi pesan dari gue, ya, jangan terlalu fanatik ke agama, jangan terlalu mabok ke agama. Tapi kita harus bisa apa? Saya bingung kata-katanya. Menyeimbangkannya, harus balance kalau kata Bu Evi, antara ilmu agama dan juga ilmu dunia itu harus seimbang. Zaman dulu sahabat Utsman, tapi bukan Utsman bin Affan, itu satu hari full 24 jam diam di masjid. Datang Rasulullah, wahai Utsman, kenapa anda diam di masjid 24 jam? Ya Rasulullah, saya diam di masjid ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin terus beribadah kepada Allah karena saya cinta akan agama saya. Apakah kamu punya istri, Utsman? Punya ya Rasul. Apakah kamu punya anak, Utsman? Punya ya Rasul. Anak kamu dan istri kamu dapat makanan dari mana? Anak dan istri saya ya Rasul. Saya perintahkan istri saya untuk mencari makan, untuk mencari rezeki. Terus apa kata Rasul? Wahai Utsman, yang kamu lakukan ini salah, kurang tepat. Pergi kamu pulang. Jadi Rasul kan ngusir, untuk bahasa yang mengusir, disuruh pulang. Cari rezeki. Hidup itu tidak boleh 100% agama, tapi harus 50% dunia. 50% dunia, 50% agama. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Betul, tujuan kita di akhirat, tapi di dunia juga kita harus punya ilmu dunia. Ilmu dunia tuh, kalau di fikih itu muamalah. Ilmu adab bertetangga gimana, itu kan ilmu dunia. Kayak IPA, IPS, fisika, matematika, itu kan ilmu dunia.
kita jangan mengatakan itu opsional, bukan opsional. Boleh mengatakan benci kepada ilmu dunia beberapa. Saya benci matematika karena gurunya. Itu kan nggak tahu ya, nggak tahu. Ya fake lah. Tapi jangan kalau bilang fake naon sih diajar matematika. Dan moal ditanya ke malaikat Jibril. Nasi orang kudu belajar matematika. Da hubunganna jeung agama cek saha. Ilmu waris pakai matematika. Terus ngabahas ilmu waris dia luar biasa. Asobah bil ghair, asobah bin nafs. Lalaki kudu dua, awewe kudu hiji. Kumaha misalnya anakna dua lalaki, awewe hiji. Terus kumaha pamajikan anak ketilu. Haikal. Banyak istri banyak doa, karena satu istri doanya tuh banyak. Apalagi kalau 3 istri doanya luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir di sini istrinya lebih dari 3. Iya ya. Laki-laki boleh gak istrinya lebih dari 1? Kalau istri punya suami lebih dari 1 boleh gak? Gak boleh. Suami boleh punya istri lebih dari 1, tapi kalau istri nggak boleh punya suami lebih dari 1. Setuju? Perempuan setuju? Nggak boleh ya, karena yang cewek itu bisanya menerima bukan memberi gitu. Kalau misalnya laki-lakinya banyak, ceweknya 1, bolos. Nanti bingung anaknya. Ya gitu, nanti bingung anaknya, iya bapaknya sahanya gitu. Jadi menurut saya mah adil ya, atau menurut perempuan lah. Laki-laki adil nggak kalau punya istri lebih dari 3? Tapi kalau misalnya suaminya lebih dari 1 adil nggak? Enggak. Cewek adil nggak? Cewek-cewek kan nggak mau. Iya. Yes. Ya istri mah 1 cukup ya. Asalkan samawat jannah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Yo ngomong ke istri. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Perbedaan antara harta dan ilmu itu 4. Ilmu itu bisa habis, kalau harta enggak. Tapi kalau harta bisa dicuri, ilmu enggak. Orang yang berilmu derajatnya tinggi, tapi kalau orang yang hartanya banyak, derajatnya belum tentu tinggi. Karena zaman dulu saudaranya Nabi Musa, si Qarun, banyak ilmunya, banyak hartanya, tapi tidak beriman kepada Allah. Buktinya apa? Harta-harta si Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang sekarang menganggap kalau misalnya ada harta yang terkubur di bawah tanah, nyebutnya harta Qarun, karena harta si Qarun ditenggelamkan oleh Allah. Baru tahu. Nambah ilmu, alhamdulillah. Tuh. Jadi ilmu itu dapat membimbing pemiliknya menuju Allah Subhanahu wa taala. Udah segini. Jam 2 ya sesuai perjanjian ya, karena saya dimarahin Antifa. Jam 2 lah beres ya pares. Naon cek sah. Oh iya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, makasih. Oke. Sibuk kata. Naon dah kamu pakai itu tadi. Oh iya. Aku malu ini ada karta beneran. Yang berapa? Siapa? Tara gaul ya. Tara gaul juga. Bener aku introvert. Aku tetangga kalau gak nyapa aku gak sapa. Dia mah bukan introvert, extrovert. Extrovert. Tadi mah introvert is. Endong aja. Dan nyirikannya memang. Ya, jadi gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ya. Bulan depan insya Allah kita akan ngaji lagi. Kita ngajinya jadi sebulan sekali. Bahasin. Bulan depan kita ngebahas kita Safinatun Najah. Nanti diharapkan bulan depan tanggalnya insya Allah tentukan. Kayak kitab aku pas ini tau bulan puasa. Saya harapkan hadir ya, kita akan bahas. Gak apa-apa, kalian kan hari ini hari terakhir menjadi pengurus ya. Tapi kalau waktunya ngaji mah ngaji ke sini. Kita sama-sama sharing perihal ilmu.
pikir di kitab Satirna. Saya dulu belajar Satirna sama pengarsa bapak, waduh dimarahinnya luar biasa. Kenapa kalau dimarahin? Gara-gara ini nih, ogat alhamdulillahirobbilalamin ketika beres, hafal-hafal, nah ini digebrak. Memang hafal alhamdulillah. Kalau misalnya gak digebrak, itu malah jadi kehafal. Karena kitanya sia-sia, bukan sia-sia apa ya, hare-hare. Tapi kalau digebrak, balik betul. Ya kalau aing tak bisa pasti dicorekan. Buktinya bisa. Bismillah kalawan asmaning Allah ar-Rahmani anu maha Rahman ar-Rahim anu maha Rahim atau anu maha welas anu maha asih. Alhamdulillah eta sakabeh puji lillahi kagungan Allah rabbil alamin anu ngagungan sadaya Allah wa bihi sareng ka Gusti wa nasta'inu abin nyungkeun pitulung ala umuri dunya kana pirang-pirang urusan dunia wa din sareng pirang-pirang urusan agama. Tah eta ngarogat. Wa sallallahu mugi Gusti mapadan rahmati Allah ala sayyidina Muhammadin kana bi urang sadaya Nabi Muhammad khatamin nabiyina nunung dengan sakabeh nabi wa alihi ka para kulawargina wa sahbihi para sahabatna ajmaina sadayana wala haula sareng abdi tayadaya upaya wala quwata sareng tayadaya kekuatan illa billah amin Gusti Allah al aliyul alim maha luhur maha agung. Faslun ari ieu hiji pasal Arkanul Islami khamsatun pirang-pirang rukun Islam eta aya 5. Syahadatun kahiji syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Eta keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad teh utusan Allah. Wa iqamus shalah kadua ngadegkeun salat, wa ita'uz zakat mayar zakat wa shaum Ramadan taopatna puasa di bulan Ramadan. Nukaturakin nawakidul baiti manis tatoha ilaihi sabila. Yang eta ngalaksanakeun haji apabila mampu di jalanan. Kudu lancar nih. Yang apa deui? Faslun ari ieu hiji pasal wa makna la ilaha illallah. Eta makna di kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Eta saya deui kudu disembah ani Gusti Allah. Faslun ari ieu hiji pasal alamatul bulughi salatun. Eta pirang-pirang jalmi anu tos balik eta ayat 3. Tama mukom sa'asyarata sanatan fit zakari wal unsa. Eta nincak usia 15 tahun kangge lalaki jeung awewe. Wal ikhtilamu fit zakari wal unsa litis sinina. Nu kaduana nyaeta aya mimpi basah di lalaki jeung awewe di usia 8 tahun. Wal khairu fil unsa litis sinin. Jeung nu katilu terakhir nyaeta aya haid dina awewe dina usia litis sinina dina usia 8 tahun. Jadi karena ulang jadi gitu ya kita sampai insya Allah kita bulan depan bahas. Mau membahas dari bab toharoh atau mau langsung ke fikih sholat? Terserah. Fikih sholat banyak. Dan bab toharoh mah rata-rata orang kudu geus hafal. Najis terbagi menjadi berapa? 3. Nuka hiji, tawasito, maka 2, apa? Maka 3. Udah berapa? Tinggal sholat aja kan cara Rasulullah juga. Cara orang sholat yang kata beda. Kan cek Rasul, "Shallu kama ra'aitum usalli." Salatlah kamu sama seperti aku salat. Terus sama. Nah, makanya nanti bulan depan kita akan bahas. Kita akan berbeda. Cuma sih cara Rasul salat. Paham itu? Kasetrum, Argentum. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita cukupkan pertemuan kita sampai sini saja. Cukup ya 1 jam ngobrol ilmi. Nah, soalnya namun negara teuing pilih pokok ngeluh jika ada tertafakur barabai cai panon tina biwir kan bisa kayak gitu biasanya ibu-ibu dong ada ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan karena semuanya itu milik saya. Keburukan kesalahan itu milik saya sendiri. Sedangkan segala puji, segala benar itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan cepat, ikan gabus, jangan pakai ikan lele, lebih cepat, lebih bagus dan jangan bertele-tele. Wios orang disinjang oge asal diselimut bae, wios orang panggang oge asal emut bae. Buah nanas, buah semangka, buah dukuh, buah nangka itulah nama buah-buahan. Ipin upin makan pepaya kalau misalnya aku ada salah mohon dimaafin ya. Ayo ting ting beli sajadah yang penting kita ibadah.
permen mentos, tahu tempe, atos capek. Buah tomat, buah petai, tamat Dari Irian ada Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Jalan-jalan sama si ayah, pulangnya membeli sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum doa ya? Ceramahnya kita cukupkan. Sekarang kita angkat kedua tangan kita doakan saudara-saudara kita. Kita doakan diri kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wassalam radhiyallahu anhu kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yaqafi majidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud. Fi hadha yaum wa fi kulli yaumin wa fil yaumil maw'ud. Sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa ta'abbudana wa taqabbal ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wa la fa'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadha balada Indonesia amina. Allahumma ij'al hadha balada Indonesia amina. Allahumma ij'al hadha balada Indonesia amina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur lil ikhwanana minal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur lil ikhwanana minal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur lil ikhwanana minal muslimin fi Palestin wa fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doa kepada Tuhan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Sallallahu radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Terima kasih telah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bagi semua orang yang tidak hadir di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya mengundang teman-teman semuanya. Yang pertama, awal bulan Juli insya Allah kita akan melaksanakan ziarah ke Makam Mahmud. Takutnya ada orang yang pengen ikut, kami persilakan. Insya Allah kita akan berangkat sekarang benar. Insya Allah kita berangkatnya sore dan sampai ke sana malam. Iya, Kalau enggak kita jam sore, kalau mau kayak 1 jam 2. saya belum beres ngomong ya. Kalau enggak sore nanti insya Allah jam 1-an kita berangkat dan insya Allah maghrib kalau enggak isya sudah ada di rumah sakit. Kalau mau ikut silakan ya, gratis. Paling makan sendiri, infak sendiri. Ini pas liburan ya, Wek? Iya pas libur, kalau ada kan libur. Ya gitu.
Oh iya. Dan saya juga mengundang teman-teman semua bulan Desember, insya Allah akhir bulan Desember kita akan melaksanakan haul, yaitu haul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Abah Guru Sekumpul. Kita akan melaksanakan haul yang ke-21. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari beliau. Rangkaian haulnya kurang lebih sama seperti Ramadan kemarin. Yang pertama akan ada pembacaan manaqib Guru Sekumpul atau riwayat hidup beliau. Kemudian akan ada pembacaan tahlil, tawasul, doa untuk beliau, dan nanti akan diakhiri dengan mungkin makan bersama, kalau tidak berbagi lagi. Kalau kemarin kan namanya Ramadan berbagi, kalau misalnya sekarang mungkin makan-makan bareng. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.